Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah atau dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman ini sifat Allah atau rahmat Allah yang meliputi semua makhluknya Allah, yaitu orang-orang iman, orang-orang kafir, atau makhluknya Allah yang lainnya mendapatkan rahmat dari Allah. Adapun Ar-Rahim ini adalah khusus bagi orang iman saat di dunia maupun saat nanti di akhirat. Jadi sifat rahim atau sayangnya Allah kepada hambanya khusus bagi orang iman saja. Dan bismillah atau basmalah ini bukan dari ayat Al-Quran atau bukan dari surat Al-Fatihah. Sebagian menyebutkan ala annat tasmiyata laisat minal fatihah wala min ghairiha minas suwar wa innama kutibat lil fasli bainas suwari wat tabarruki lil ibtida'i biha. Sesungguhnya basmalah itu bukan termasuk ayat dari surat Al-Fatihah atau bukan dari ayat surat-surat yang lainnya. Sesungguhnya basmalah ditulis untuk pemisah di antara beberapa surat dan untuk mengambil barokah untuk memulai suatu surat. Berarti dalam hal ini basmalah bukan termasuk surat Al-Fatihah. Dan memang kalau kita melihat dari sisi barokah, itu sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fiha basmalah fahuwa abtar. Semua perkara yang penting ketika tidak dimulai dengan membaca basmalah, maka perkara tersebut putus, artinya tidak ada barokahnya. Berarti dengan kita membaca basmalah ini tujuannya adalah termasuk ingin mendapatkan barokah dari Allah. Alhamdulillah, segala puji iku lillahi bagi Allah, rupane Rabbil alamina, Tuhannya semesta alam. Segala puji itu miliknya Allah, Tuhannya semesta alam. Jadi semua pujian itu yang lebih berhak untuk memiliki adalah Allah. Kalau manusia dia dipuji tapi sebenarnya masih ada kekurangan. Tapi kalau Allah
berhak mendapatkan segala pujian, tidak ada kekurangan dari Allah. Ini menunjukkan bahwasannya Allah adalah zat yang sempurna. Dan Allah juga sebagai Tuhannya alam semesta. Allah adalah zat yang mengatur segala sesuatu yang ada di dalam langit dan di dalam bumi. Karena yang dimaksud al-alamina itu adalah kullu mawjudin siwallahi fahuwa alam. Segala sesuatu yang wujud atau ada di langit dan di bumi itu namanya alam. Selain Allah, saya ulang lagi, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi selain Allah itu adalah alam. Maka di sini Allah adalah sebagai Rabb, sebagai Tuhannya semesta alam. Ar-Rahmani, yaitu Ar-Rahmani yang maha pengasih. Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Allah adalah maha pengasih, memberikan rahmatnya kepada semua makhluknya, orang iman, orang kafir, dan juga binatang, semuanya yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah juga memiliki sifat Ar-Rahim, yaitu sifat penyayang. Rahmatnya yang diberikan khusus hanya kepada orang-orang iman yang ada di bumi atau di dunia maupun di akhirat. Yaitu Maliki Yaumiddin, Allah yang merajai pada harinya pembalasan, yaitu maksudnya pada hari kiamat. Nanti hari kiamat Allah sebagai raja. Tidak ada orang yang mungkin dia di dunianya menjadi raja, nanti di akhirnya semuanya tidak ada yang bermanfaat bagi dia. Artinya yang memiliki kekuasaan penuh nanti pada hari kiamat adalah Allah. Di dalam ayat ini, yaitu ayat Alhamdulillahirabbil alamin sampai Maliki Yaumiddin, ini merupakan pujian kepada Allah. Jadi ayat-ayat ini yang isinya adalah memuji tentang sifat atau nama Allah. Dan juga di dalam ayat Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin ini ada beberapa sifat yang dimiliki oleh Allah, yaitu ada rububiyah dan juga asma wa sifat. Yang dimaksud rububiyah adalah seseorang mengesahkan dengan apa yang dikerjakan oleh Allah, meyakini bahwasannya itu adalah yang mengerjakan hanyalah Allah, makhluknya tidak mungkin bisa mengerjakannya. Dalam hal ini bisa kita ambil dari kalimat Rabbil Alamin, yaitu rububiyah. Allah sebagai
Tuhannya semesta alam. Maksudnya Allah mengatur segala sesuatu yang ada di dunia dan di bumi maupun di langit. Contohnya, Allah memberi rizki kepada setiap makhluknya Allah. Ini yang bisa memberi rizki hanyalah Allah. Adapun makhluknya atau manusia itu sebagai perantara. Seperti menghidupkan orang mati atau mematikan orang hidup dan sebagainya. Itu perbuatan atau sesuatu yang Allah saja yang bisa mengerjakan. Lainnya tidak bisa mengerjakan. Kemudian yang kedua yaitu asma wa sifat, yaitu di dalam kalimat Ar-Rahmani Ar-Rahimi, yaitu Allah adalah zat yang maha pengasih dan juga maha penyayang. Yang dimaksud kita percaya asma wa sifat ini adalah kita percaya dengan segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah berupa nama dan sifat yang ada di dalam Al-Quran, dan nama atau sifat yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam Al-Hadis. Kita tidak menanyakan bagaimana Allah, kemudian kita tidak membandingkan Allah dengan makhluknya, kemudian kita tidak mengurangi asli sifat Allah, dan juga tidak menghilangkan sifat Allah. Berarti ketika Allah sudah menyebutkan nama atau sifat di dalam Al-Quran, berarti kita harus percaya penuh dengan adanya sifat atau nama Allah tersebut. Kita tidak boleh ragu-ragu atau bahkan kita mengurangi dari makna aslinya. Iyaka, kepada Engkau Allah, na'budu, menyembah kami, wa iyaka, dan kepada Engkau, nasta'inu, minta pertolongan kami. Kepada Engkau kami menyembah, dan kepada Engkau kami meminta pertolongan. Di dalam ayat ini Allah mendahulukan maf'ul, yaitu iyyaka. Ini menunjukkan bahwa seseorang beribadah ataupun minta pertolongan harus hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Makanya dalam ayat ini disebutkan maf'ulnya didahulukan daripada fi'ilnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang dimaksud ibadah dalam ayat ini adalah segala sesuatu yang disenangi atau diridhoi oleh Allah berupa ucapan maupun perbuatan. Yang dimaksud ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai atau diridhoi Allah di dalam perbuatan maupun ucapan.
dalam perbuatan, misalnya orang mengerjakan sholat, maka dia harus karena Allah. Tidak boleh orang mengerjakan sholat karena sesuatu yang lain, atau dalam hal ucapan ibadah secara ucapan, yaitu seperti membaca tahlil, membaca tahmid, atau membaca subhanallah dan lain sebagainya. Itu bentuk ibadah kita kepada Allah. Dan seseorang ketika meminta pertolongan atau meminta rizki, itu juga harus kepada Allah. Tidak boleh orang itu datang ke kuburan meminta rizki kepada orang-orang yang sudah mati. Itu tidak boleh. Karena apa? Yang memiliki atau yang memberi rizki itu hanyalah Allah. Makanya tidak boleh sebagai orang iman yaitu melakukan syirik, yang syirik itu bisa menghancurkan amalan seseorang. Maka dalam hal ini ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini menunjukkan bahwa orang yang beribadah itu harus betul-betul karena Allah. Ihdina, semoga menunjukkan engkau pada kami as-sirata, pada jalan al-mustaqima, yang lurus. Ya Allah, semoga engkau menunjukkan kami kepada jalan yang lurus, yaitu menetapi agama Islam yang benar. Yaitu siratal ladzina, jalannya orang-orang an'amta, yang telah memberi nikmat engkau Allah alaihim, atas mereka. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Yaitu dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 69, yang isinya wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi yang mendapatkan kenikmatan adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan juga taat kepada utusannya. Maka dalam hal ini kita selalu berdoa di dalam ketika kita membaca surat Al-Fatihah ini, agar Allah selalu menetapkan diri kita di dalam agama yang benar. Ghairil maghdubi, selain orang yang dimurkai, alaihim, atas mereka, yaitu orang-orang Yahudi, yang mana mereka sebenarnya tahu peraturan-peraturan atau syariat-syariat, akan tetapi mereka melalaikan. Bahkan ketika ada larangan, mereka terjang. Ini sifatnya orang-orang Yahudi. Wala, dan tidak adzallina, orang-orang yang sesat, yaitu orang Nasrani, yang mana mereka beribadah dengan tanpa ada ilmunya, tidak ada dasarnya. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Maka dalam hal ini
kita sebagai orang Islam, sebagai orang iman, ketika membaca surat Al-Fatihah ini supaya betul-betul bisa menghayatinya. Kalau kita rinci, yaitu dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, ini adalah sebagai pujian kita kepada Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu pengakuan pernyataan dari kita bahwasannya kita menyembah kepada Allah dan juga meminta pertolongan juga kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sebagai doa kita agar kita ditetapkan di dalam kebenaran, yaitu menetapi agama Islam yang hak. Kalau kita urutkan, berarti surat Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ketiga, Maliki Yaumiddin. Ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima, Ihdinas siratal mustaqim. Ayat keenam, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ketujuh, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jumlahnya 7, karena basmalah bukan termasuk dari surat Al-Fatihah.